Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, hari ini kita coba akan membahas satu pembelajaran terkait dengan continuous learning, ya. Di mana continuous learning ini adalah eh, pembelajaran berkelanjutan, ya, yang dimana kondisi ini sekarang ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kenapa continuous learning ini penting? Ini di sebuah bagian di seluruh perusahaan karena ketika perusahaan ingin berkembang di masa yang serba tidak menentu ini dan di saat yang memang persaingan yang semakin ketat, ya, di mana pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru yang lebih maju pun sangat tinggi. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada sebelumnya harus mempertahankan kondisi ini agar tidak kalah bersaing, ya. Salah satu ciri perusahaan yang terus maju dan terus berkembang dan terus bertumbuh adalah perusahaan yang mereka selalu berinovasi, selalu mempunyai cara-cara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, perusahaan yang concern terhadap itu tentunya akan concern terhadap pertumbuhan atau learning dari employee-nya atau karyawannya, ya. Bayangkan salah satu penggerak dari perusahaan adalah karyawan itu sendiri, ya. Nah, sedangkan perusahaan yang tidak peduli akan tanda kutip learning dari pembelajaran dari karyawannya, tentunya dia nanti akan sulit berkembang perusahaan tersebut dan tentunya akan sulit bersaing, ya, dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru karena lingkungan kerja yang baru, kemudian kompetisi yang baru, kemudian cara-cara kerja yang baru, tentunya perlu adanya upgrading atau perlu adanya upgrading skill atau upgrading dari knowledge dari karyawan itu sendiri sehingga karyawan itu juga dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, hari ini kita coba bagaimana sih yang disebut dengan continuous learning, ya. Never stop to learn, ya. Ini satu term yang harus dimiliki oleh semua dari kita yang ada di perusahaan, ya. Kenapa? Jika Anda stop dalam hal learning, ya, dan Anda tidak melakukan continuous learning, tentunya Anda akan stuck dan Anda akan berpikir sama seperti yang kemarin, ya, sama seperti yang kemarin. Dan ini tentunya sudah cara-cara berpikir yang kemarin ini itu juga sudah tidak bisa menjawab tantangan yang saat ini terjadi, ya. Itu kenapa kita sangat butuh untuk melakukan ini, ya, continuous learning, ya. Nah, beberapa menit ke depan tentunya, ya, dan tentunya nanti kita akan membahas, ya, sedikit tentang continuous learning, bagaimana pentingnya, ya. Nanti kita akan coba melakukan dari hal pertama adalah introduction, ya. Kemudian kenapa sih kita butuh continuous learning, gitu ya. Tadi sudah sedikit dibahas di awal. Kemudian apa sih itu continuous learning, gitu ya. Apa sih continuous learning? Nah, kemudian bagaimana sih untuk meng-create budaya continuous learning itu sendiri, gitu ya. Yang terakhir adalah 5 keuntungan, ya, dari continuous learning itu sendiri, ya. Dan tentunya ini sangat penting untuk kita, ya, teman-teman, ya, Sobat Orasi, ya. Tidak hanya teman-teman yang berkecimpung di bidang tertentu, tapi di semua bidang tentunya, di semua bidang, ya. Dan di semua tentunya di semua elemen masyarakat, ya.
tidak hanya pegawai sebenarnya ya, ya para profesional, kemudian para ya seperti dosen ya, dia juga harus melakukan ini ya, continuous learning ya. Kalau dosen tidak melakukan continuous learning, tentunya gimana anak muridnya gitu ya, gimana mahasiswanya, gimana mahasiswinya gitu ya, untuk mengembangkan satu metode pembelajaran, untuk mengembangkan satu eh, problematika yang ada di yang harus dilakukan penelitian sehingga mendapatkan solusi ya, dan kaya akan inovasi-inovasi gitu ya dosennya. Dan kemudian selain karyawan tentunya dari yang lain ya, dari yang lain ya, profesi-profesi yang lain ya, baik itu juga pedagang ya, dia juga harus melakukan continuous learning, di mana tadi ya UMKM dan pedagang ya, pedagang-pedagang yang melakukan profesinya adalah pedagang juga melakukan satu improvement melalui continuous learning ini ya. Tentunya semua dari kita ya, semua dari kita tentunya continuous learning ini sangat dibutuhkan gitu ya, sangat diperlukan ya untuk karya. Nah, kemudian apa sih ya introduction-nya ya. Yang pertama adalah learning ya. It's never ending process ya. Itu proses yang nggak pernah berakhir ya. Dan paling krusial untuk semua orang ya. Nah, apalagi ketika kita sebagai karyawan tentunya ini akan menjadi kekuatan kita untuk lebih maju ya. Ya, teman-teman kita harus harus ketahui ya teman-teman yang mempunyai pengetahuan lebih, knowledge lebih melalui continuous learning ya, pembelajaran, dia akan lebih punya kemampuan untuk adaptasi dan dia akan punya kemampuan untuk menjawab tantangan-tantangan yang diberikan oleh atasannya ya. Bayangkan orang yang tidak mau belajar di satu organisasi kemudian diberikan penugasan, tentunya dia akan melakukan hal-hal yang ya dalam tanda kutip ya tidak umum ya, tidak umum dilakukan ya, bahkan tertinggal ya, bahkan ketika diberi penugasan mereka tidak siap ya. Hal ini pun pernah terjadi sobat ya, ketika saya dan tim itu mengubah fase ya, transformasi dari konvensional ke digital ya. Di setiap laporan ini saya memerlukan hal-hal yang berupa digital. Ada beberapa orang yang tidak sanggup untuk mengikuti langkah dari kami sebagai tim ya di waktu itu ya, ketika mau melakukan transformasi karena kurangnya knowledge ya dan tidak mau belajar, tentunya akhirnya yang bersangkutan tidak kuat dan meminta untuk pindah ya ke satu tempat. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini kita harus terus ya mengikuti perkembangan melalui continuous learning ya, mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar kita dan terus kita melakukan pembelajaran ya. Terus kita berupaya untuk menambah pengetahuan kita akan hal ini ya. Nah, apalagi ya pembelajaran atau learning has been a concept ya. Ya, dia learning itu ya dia berkembang seiring waktu ya, sebuah konsep yang berkembang ya. Ya, learning itu bisa jadi ya telah menjadi konsep yang berkembang seiring dengan waktu ya, ya, dan yang tidak berakhir ya. Jadi dia it doesn't end. Dia nggak berakhir dengan kita dapat gelar, teman-teman. Ya, kita dapat gelarnya. Contoh ya, ketika ada seorang karyawan merasa bahwa saya mau naik jabatan melalui jalur sekolah misalnya ya, yang waktunya tadinya belum S1 ya. Mereka kejar karena salah satu syarat biasanya di satu perusahaan adalah ketika Anda menjabat sesuatu itu harus dengan title ya atau gelar ya. Salah satunya adalah S1 misalnya, atau S2 atau S3. Tidak sampai situ ya, pembelajaran itu bukan konsep yang dia akan berhenti ya. Dan dia bukan berhenti ketika kita dapat gelar, enggak ya. Justru ketika kita mendapat gelar itu menjadi tanggung jawab kita untuk terus belajar tentunya, teman-teman. Ya. Ya, dan ini harus kita upayakan terus ya.
Kita harus upayakan bagaimana kita terus tidak berhenti ya. Ya tidak berhenti ya, tidak berhenti setelah kita mendapat pekerjaan misalnya atau gelar itu sendiri ya. Ya itu learning itu adalah ya tadi salah satunya adalah proses yang mungkin seumur hidup kita ya. Ya, proses seumur hidup kita ya. Dan kita akan mendapat sesuatu hal yang baru ya. Dan pembelajaran di setiap harinya ya ketika kita melakukan continuous learning itu ya. Contoh lah yang lebih mudah ya, ketika kita dapat pekerjaan sesuatu ya, kita harus berpikir apa ya yang bisa saya kembangkan dari pekerjaan yang ada, baik itu inovasi ya. Dengan kita lihat misalnya pekerjaan kita nih membutuhkan waktu misalnya satu proses misalnya itu 50 menit misalnya atau 1 jam misalnya. Bisa nggak ya? Bisa nggak kita efisiensikan waktunya itu menjadi misalnya 30 menit atau setengah jam gitu ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan proses itu misalnya? Apa yang harus bisa kita kembangkan gitu ya? Contohnya adalah pemanfaatan tool-tool efisiensi atau efektivitas satu proses. Contohnya dengan Lean ya, dengan Lean. Gimana kita merampingkan satu proses sehingga proses itu sendiri lebih slim atau lebih ramping ya, lebih cepat ya, lebih efisien ya dibanding dengan cara-cara yang lama. Itulah learning, salah satu gimana mengupayakan satu proses ya melalui learning ya. Kita terus baca, kita terus benchmark ke teman-teman yang sudah melakukan hal-hal tertentu yang tentunya bisa kita praktekkan di organisasi kita ya. Kemudian learning ya, to keep up with the advancement of today world ya, you need to keep yourself update with new skill and knowledge ya. Tentunya untuk kita dapat mengikuti ya perkembangan zaman ya, perkembangan dunia saat ini ya, kita harus terus ya update ya terkait dengan kemampuan terbaru ya dan knowledge yang baru ya. Ya tadi seperti disinggung di awal ya. Kalau kita kerja hanya seperti yang ada sekarang tentunya kita akan tertinggal ya, tertinggal. Contoh mudah gitu ya. Gimana sekarang orang-orang sekarang melakukan hal yang misalnya ketika mengefisiensikan misalnya biaya kertas dengan menggunakan misalnya laporan-laporan yang bersifat digital ya. Anda bisa menggunakan digital format ya. Anda bisa melakukan laporan via digital dengan Anda mensubmitnya menjadi PDF ya, dari Word ke PDF gitu ya. Itu akan tentunya perubahan pola itu akan mengefisiensikan waktu, kemudian mengefisiensikan biaya ya. Nah, ini adalah cara-cara baru yang sekarang ada gitu ya, dan itu harus diupdate ya. Tidak kita kekeh dengan laporannya harus berupa ini, tidak ya. Harus berupa kertas, enggak ya. Sekarang sudah beralih ke arah digital dan itu kita harus mengikuti cara polanya. Nah, apakah dengan itu kita harus menuliskan sesuatu laporan yang biasa saja? Tidak. Banyak sekali aplikasi pembuat laporan yang membuat laporan itu lebih menarik, lebih cantik, lebih indah, lebih enak dibaca gitu ya. Nah, tentu kita harus learning, kita harus terus belajar ya gimana sih membuat laporan seperti itu ya. Terus bertanya kepada diri, apakah ini sudah efektif atau tidak? Apakah ini memudahkan pembaca atau tidak? Apakah ini memudahkan di pekerjaan kita atau tidak? Terus kita bertanya dan kita bertanya lagi, adakah toolsnya? Adakah teknologinya untuk memudahkan ya. Itulah yang dinamakan learning ya. Terus kita belajar ya untuk membaharui skill kita dan knowledge kita. Kemudian learning itu learning ya berdasarkan penelitian ya tentunya ya. Ya berdasarkan penelitian yang ada ya itu sekitar 40% ya, 54% ya menurut survei ya, berdasarkan survei ya. Dia membutuhkan sekali ya membutuhkan sekali terhadap
terhadap training ya untuk mendevelop, untuk membangun kemampuan skill yang baru ya. Ya, tentunya ini harus disupport ya oleh manajemen ya. Tentunya ini harus disupport ya. Ya. Jadi keterampilan ini tentunya keterampilan yang dibutuhkan oleh dia itu bisa mengubah ya cara kerja dia di tempat kerja dia ya. Ya ini tentunya harus difasilitasi oleh manajemen dan harus difasilitasi oleh perusahaan agar karyawan tersebut dapat terus mengembangkan skill dan pengetahuannya gitu ya. Tentunya ini ke depannya untuk tujuan perusahaan yang lebih baik tentunya ya. Nah, ini adalah bagaimana kenapa sih kita butuh keep or your learning ya. Dan terus continuous learning ya. Nah, ini pembahasan ini mungkin sudah banyak yang membahas, namun ini untuk menjadi semangat kita agar setiap kali kita beraktivitas kita harus punya semangat untuk terus belajar ya. Dan tidak ada kata stop untuk belajar ya. Nah, apa sih continuous learning ya? Continuous learning is a concept where your employees are provided with the opportunity to make learning a part of their work ya. Jadi pembelajaran berkelanjutan itu apa sih ya? Konsep di mana ya? Nih konsep ya, sebuah konsep ya di mana karyawan kita ya, karyawan Anda gitu ya, karyawan Anda itu diberikan kesempatan ya. Provide with the opportunity, diberikan kesempatan ya, kesempatan untuk menjadikan pembelajaran sebagai bagian dari pekerjaan mereka ya. Ini adalah ya tantangan untuk kebiasaan ya, habit ya, pengembangan kemampuan ya, skill dan pengetahuan ya, lebih ahli ya, lebih baik ya dalam melaksanakan tugas mereka gitu ya. Ini adalah proses yang bersifat terus-menerus ya, sepanjang kehidupan atau sepanjang dari kehidupan dan pekerjaannya mereka gitu ya. Ini maksudnya adalah mereka akan terus ya ada di sana dengan kemampuan mereka yang baru, skill mereka yang baru, dan mereka bisa hidup ya di sana ya. Untuk diketahui ya, banyak orang yang tentunya lari ya dari pekerjaan atau dia keluar resign dari pekerjaan. Ada beberapa hal ya, salah satunya misalnya gaji ya, lingkungan yang nggak kondusif ya, yang ketiga karir. Nah, karir ya salah satunya adalah karena mereka mentok, dalam tanda kutip mentok dalam hal pengembangan diri ya. Dia dipandang oleh manajemen, dia dipandang oleh perusahaan, dipandang oleh owner ya, bahwa dia tidak bisa mengembangkan dirinya sehingga terlihat pekerjaannya dia tidak mahir dalam pekerjaannya. Tentunya ini menjadi nilai yang buruk untuk dirinya sehingga dia mencetuskan untuk resign. Tentunya resign ini juga menjadi problem nanti ke depannya untuk perusahaan ya. Sebelum mereka resign, sebelum mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang akan menjadi problem yang baru lagi ya. Bagi perusahaan tentunya berikanlah mereka kesempatan untuk mengembangkan skill ya, mengembangkan pengetahuannya ya. Ya, itulah continuous learning ya, continuous learning ya. Nah, ini how to create a culture of continuous learning. Bagaimana sih sebenarnya kita menciptakan budaya dari pembelajaran yang berkelanjutan ya. Tentunya ada beberapa hal di sini yang bisa kita cermati ya. Yang pertama adalah terbuka untuk pertumbuhan, be open to grow ya. Terbuka untuk pertumbuhan. Jadi gini,
Jadi pembelajaran berkelanjutan ini ya, tentunya hanya mungkin terjadi dalam organisasi yang terbuka, ya, dalam organisasi terbuka, terbuka terhadap gagasan growth atau pertumbuhan ya. Ya sekarang gini, yang seperti yang tadi di awal ya, organisasi ingin tetap sustain, organisasi tetap ingin survive ya. Organisasi diterpa oleh persaingan yang sangat hebat. Organisasi diterpa dengan segala bentuk kompetisi yang sangat ketat gitu ya. Organisasi dia ingin melewati fase ini dengan baik, ingin beradaptasi dengan fase ini dengan baik. Tentunya dia harus open terhadap kenyataan yang ada. Tentunya ketika semua situasi di depannya berubah, organisasi harus open dan dia harus coba memikirkan bagaimana untuk membekali karyawannya terhadap tadi skill dan knowledge yang baru, sehingga karyawan itu sendiri bisa beradaptasi. Ya, organisasi beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang dihadapi organisasi, tentunya. Ya, kita perlu dalam hal menjelaskan kepada subordinat kita atau semua yang ada di organisasi kita untuk learning ini sangat dibutuhkan dan sangat baik untuk dilakukan ya. Sebagai perusahaan harus support dalam hal ini ya. Ya mungkin di pelajaran berkelanjutan ini mungkin ada beberapa orang-orang yang di dalam organisasi yang skeptis ya, memiliki sifat yang depend ya, yang nggak mau melakukan perubahan gitu ya, untuk melakukan ini ya, yang dianggap ini nggak penting gitu ya. Ya kita harus jelaskan sebagai manajemen untuk manfaat dalam jangka panjang perusahaan gitu ya. Buat karyawan kita dan yang ada di organisasi kita, tim kita dan yang lain bahwa ya mereka gagasan-gagasan untuk bertumbuh itu ya ketika kita memiliki knowledge yang lebih, skill yang lebih gitu ya, ini akan meningkatkan dan ya dasar dan kekuatan dari si individu ini ya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Ya ini cara pertama dan awareness ya, dan ini pendekatannya adalah ke human ya, bahwa dengan continuous learning Anda akan lebih baik keadaan dibanding sekarang dan Anda akan cepat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang sangat cepat perubahannya gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian setting goal ya, setting learning goal ya. Jadi tetapkan tujuan dari pembelajaran itu ya. Ya, jadi gini, tujuan yang tepat tentunya ini akan secara selektif ya, akan meminimalisir kegagalan ya, tujuan ya, dengan kita men-setting learning goals ya, tentunya ini akan meminimalkan kegagalan ya. Ya, bayangkan dengan kita tidak membuat setting goal, tentunya ini arah tujuannya tidak akan menjadi jelas tentunya ya. Jadi kita harus men-setting goals-nya ya, tujuan-tujuan pembelajarannya apa ya, dan rangka waktunya kita harus set ya, berapa lama ya dalam hal kapan ini dapat berhasil ya, pencapaian ini ya. Jadi kita harus di setting learning ini harus transparan ya, untuk membuat target goals dari individu-individu juga untuk dalam hal pembelajaran tentunya ya. Dan ini harus transparan dan dia harus bertanggung jawab ya, dan dia harus mempunyai rasa tanggung jawab, karyawannya itu sendiri yang di set goals-nya harus bertanggung jawab ya, yang mereka lakukan ya. Contohnya kecil lah, contoh mudahnya adalah ketika kita men-setting misalnya dalam 1 bulan apakah ada learning yang mereka hasilkan ya apa dalam 1 bulan.
peningkatan apa yang mereka miliki dari kemampuan skill atau pengetahuannya, ya, yang diwujudkan. Yang diwujudkan dalam produk. Produknya apa? Produknya inovasi, produknya misalnya efisiensi, produknya efektivitas, ya. Itu yang menjadi setting learning goals-nya. Oh, ternyata mereka ini sudah punya produknya, inovasi apa, ya. Kalau mereka bisa misalnya dalam hal efisiensi waktu misalnya, atau efisiensi biaya, kasih hadiah, ya. Kita harus punya satu semacam reward, ya reward kepada si karyawan itu dalam hal membuat inovasi atau membuat satu sistem yang lebih efisien dan efektif. Ya, ini akan memacu budaya dari continuous learning itu sendiri, ya. Kemudian umpan balik, feedback is important, ya. Umpan balik itu penting, ya teman-teman. Dalam satu siklus, dalam satu metodologi, dalam satu aktivitas, ya, feedback itu sangat sangat penting, ya. Apabila tidak ada feedback, kita tidak akan bisa memperbaiki satu, atau kita tidak bisa belajar dari satu aktivitas yang kita jalankan, ya. Nah, feedback ini harus ada, ya. Feedback ini sangat penting, ya, untuk dilakukan, terutama dalam hal membangun atau menciptakan kultur continuous learning. Di mana sih, bagian-bagian mana sih yang masih kurang? Ya, tentunya feedbacknya ini bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang berkecimpung di dalam culture of continuous learning ini sendiri, gitu, ya. Kita bisa mengetahui, ya, jangan sampai ketika kita men-setting continuous learning atau budaya continuous learning ini, ya justru karyawan tidak peduli gitu, tidak mau mengembangkan budaya ini, ya. Ini sangat sangat disesalkan, gitu, ya, sangat ya. Ada satu cerita, ya, tentunya ada satu cerita, ya, di mana salah satu owner satu bisnis, gitu, ya. Dia membangun dari nol, ya, dari nol. Banyak, ya, bisnismen di tanah air, ya, atau di luar negeri yang memulai bisnisnya dari nol, ya. Dari nol, kemudian dia sangat mengetahui ketika membangun bisnisnya, dia belajar, ya, misalnya belajar dari nol, kemudian belajar pemasaran dari nol, belajar keuangan dari nol, ya, kemudian dia membangun satu bisnis, ya, kemudian bisnisnya berhasil, kemudian mereka terus mempertahankan bisnisnya, ya, sampai satu saat mereka kebingungan untuk mentransfer knowledge itu sendiri ke bawah, gitu, ya. Tentunya ini yang tidak diinginkan salah satu organisasi, ya. Ya, akhirnya apa? Tidak ada umpan balik atau tidak ada feedback dari bawah, ya, yang berlanjut, ya, dari si bisnismen ini, ya, sehingga akhirnya usahanya kemudian mengalami kegagalan, ya, atau dalam tanda kutip, ya, gulung tikar, ya, karena tidak ada yang melanjutkan, ya, karena si bisnismen ini tidak bisa menularkan knowledge-nya, ya, atau menyerahkan tahta knowledge-nya, ya. Dan ini berbeda memang. Satu orang akan berbeda dengan orang yang lain dalam hal learning-nya, ya. Ada orang yang merasa cukup dengan setelah mendapat gelar, dia cukup sudah karena saya sudah mendapat gelar, karena gelar hanyalah untuk dia adalah satu prestasi yang terakhir untuk mereka, ya. Nah, ini sangat disayangkan, ya. Nah, kembali lagi kepada feedback is important. Feedback ini akan melihat, ya, efektivitas dari aktivitas yang, atau satu aktivitas yang sedang kita bangun. Yang dalam hal ini adalah culture of continuous learning. Peran dari karyawan ini sangat penting dalam membantu untuk memberikan feedback, gitu, ya, memberikan feedback, ya. Keterlibatan karyawan ini sangat diperlukan, dan ini harus terus kita libatkan sehingga culture of continuous learning ini, ya, culture of continuous learning ini bisa berjalan dengan baik. Ada saran, ya, dari satu ahli, ya, kita buat semacam open book club, ya, kita membuka satu klub buku, ya. Itu yang ada di kantor kita, ya. Kita buat satu perpustakaan, kita buat satu tempat baca yang enak, ya. Tentunya ini menjadi
untuk teman-teman nyaman ketika melakukan continuous learning ya. Salah satunya dengan membaca buku ya, Ada beberapa tempat yang kita bisa di perusahaan yang optimalkan untuk teman-teman nyaman dalam membaca buku. Tentunya ini akan menjadi feedback ya, untuk menjadi knowledge baru untuk karyawan. Nah, apakah harus berupa manual? Enggak ya teman-teman. Kita juga bisa menggunakan teknologi digital ya. Dalam hal ini perpustakaan online ya. Ya di mana kita masukkan ke KPI bahwa karyawan itu dalam satu hari atau dalam sebulan harus membaca misalnya satu buku misalnya. Membaca satu buku dan satu buku itu kemudian bisa diterapkan atau menjadikan inovasi dia gitu ya. Nah, ini tentunya bisa kita inisiasi ya. Ya ini menjadi satu dari budaya dalam continuous learning ini. Nah ini sebenarnya bisa dikolaborasi dengan yang sekarang dengan yang disebut dengan e-learning. Nah, gimana sih konsep e-learning? Kalau kita bikin open book club itu orang menggambarkannya adalah berarti kantornya harus punya perpustakaan, harus punya ruangan enak untuk baca gitu ya. Nah, untuk kantor-kantor yang tidak punya ruangan lebih, tentunya ini menjadi masalah ya. Tentunya kita bisa memanfaatkan e-learning ya, e-learning system ya, di mana itu akan terkoneksi dengan KPI yang sudah ditargetkan kepada individu karyawan ya, di mana misalnya ya tadi saya ulangi bahwa satu bulan misalnya satu buku. Nah, itu tercatat record dalam e-learningnya masing-masing ya. Jadi e-learning ini bukan hanya untuk mahasiswa, bukan hanya untuk dosen, bukan hanya untuk guru ya. E-learning ini juga bisa dipakai untuk karyawan gitu ya. Ini adalah program dari continuous learning ya. Bagaimana kita membangun budaya dari pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian arrange trip. Nah, ini kalau diasumsikan bisa berbahaya ya, yang kalau tidak termnya tidak tepat ya. Arrange trip ini mengatur jadwal untuk melakukan perjalanan bagi karyawan untuk melihat sebenarnya fenomena-fenomena yang terjadi di luar. Tentunya sekarang ini tidak perlu arrange trip ya. Kita bisa misalnya seperti virtual visit ya, yang kita melakukan benchmark ya. Kita melakukan benchmark terhadap perusahaan sejenis ya, kemudian bagaimana mereka mengoperasikan, kemudian biar karyawan itu melihat fenomena yang terjadi di luar ya. Ini membangun kesadaran mereka untuk terus belajar. Oh, ternyata di tempat sana teknologi yang dipakai sudah lebih tinggi. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Itu memancing rasa minat dari karyawan untuk melakukan continuous learning ya. Nah, be open to growth, setting learn goal, feedback is important, open book club, Rentrip ini salah satu bagaimana how to create a culture of continuous learning di perusahaan kita gitu ya. Nah, ini tentunya kembali lagi bahwa ini adalah komitmen dari manajemen ya, atau owner dari perusahaan apakah mau membangun culture ini ya. Tentunya culture ini jika ini terjadi ya, ini bisa dilakukan dan ini bisa terbangun dengan baik di satu perusahaan, tentunya ini akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan menghadapi tantangan-tantangan yang baru saat ini gitu ya. Ya, ini menjadi salah satu jawaban bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang sangat-sangat tidak predictable dan sangat-sangat susah untuk kalau tidak kita segera beradaptasi dengan lingkungan yang terbaru ini ya. Nah, apa sih benefitnya jika benefitnya atau apa sih keuntungan dari continuous learning ini ya, pembelajaran ya. Ini tentunya akan membantu fokus pada tujuan ya. Membantu fokus dalam tujuan siapa sih dalam hal ini ya.
jika perusahaan membangun tujuan jangka panjang, ya tadi kembali di awal lagi, ketika kita menghadapi persaingan, ketika menghadapi sesuatu yang tidak unpredictable, kemudian menghadapi perubahan dari konvensional menuju digital, dan kita harus beradaptasi ke sana. Tentunya tujuan-tujuan itu dapat terbangun dengan baik dan kita bisa fokus terhadap target yang ditetapkan tujuan dari perusahaan, tentunya dibantu oleh continuous learning ini, ya, sehingga hambatan-hambatan yang tadi, hambatan-hambatan zaman sekarang yang misalnya tidak bisa beradaptasi, kalah bersaing dan yang lain yang akhirnya karena urusan seperti itu bisa diminimalisir gitu ya, bisa diminimalisir dengan baik ya. Ini masa depan yang baik ya, dengan fokus terhadap target yang ada, ya, membantu ya melakukan perubahan ya, walaupun itu bersifat kecil ya. Ya, teman-teman, perubahan yang kecil tentunya akan berdampak efek terhadap eh, eh, jangka panjang ya. Ya, ini harus ditanamkan ya. Kita tidak boleh katakan, oh, itu kan biasa, itu kan cuma kecil ya, dampaknya nggak terlalu besar. Teman-teman, ketika kita melakukan improvement dari hal-hal yang kecil, tentunya itu nanti akan menjadi hal-hal yang akan lebih besar lagi ke depannya. Contoh kecil, ya, contoh kecil. Dimana kita ketika membaca satu buku misalnya satu hari satu lembar misalnya, bayangin 30 hari berapa itu? Ya, berarti sudah 30 lembar. Ya, kalau bukunya sekitar ya sekian halaman, tentunya dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan kita bisa menyelesaikan satu buku ya, dari hal yang kecil yang kita anggap remeh, satu lembar gitu ya, satu lembar buku. Ya, ini ya continuous learning, halnya dari hal-hal yang kecil kita belajar nanti akan menjadi pengetahuan kita yang lebih besar lagi dari yang kecil-kecil ya. Ya, dan sama dengan continuous improvement. Continuous improvement juga sama. Dari hal-hal kecil kita lakukan improvement, itu akan menjadi efek yang sangat besar. Nah, kemudian apalagi mempertahankan mempertahankan menjadi lebih mudah ya. Mempertahankan siapa gitu ya. Jadi gini, kembali tadi ya ke yang awal ya. Karyawan itu, teman-teman, karyawan itu sobat orasi ya. Karyawan itu mereka stay di satu pekerjaan atau stay di satu perusahaan bukan hanya melihat salary semata ya, atau penghasilan dari semata. Itu memang faktor yang paling utama, tapi tidak kalah penting adalah lingkungan ya, dan yang terakhir adalah apa? Pola karir. Nah, banyak teman-teman orang-orang yang tidak puas dengan pola karirnya, dia keluar ya dari pekerjaan. Nah, continuous learning ya itu membuat ya karyawan itu menjadi mempunyai skill yang baik, knowledge yang bagus gitu ya, yang difasilitasi oleh perusahaan tentunya ya. Tentunya dia akan merasa punya kepercayaan diri yang tinggi ya dalam menghadapi persaingan yang ada di organisasi ya. Ketika ada karir yang bagus, tentunya dia secara bisa menjawab itu ya, dan dengan mengikuti kompetisi itu ya. Karena kenapa? Karena dia dalam tanda kutip pede ya, atau percaya diri untuk mengikuti kompetisi itu ya. Kenapa? Karena dia sudah punya knowledge, karena dia skillnya sudah bagus gitu ya, dan dia bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di organisasi untuk mencapai karir yang lebih tinggi ya. Banyak teman-teman yang tidak beradaptasi, kemudian dia cenderung minder ya, dalam hal karena knowledge-nya nggak bagus, skill-nya sudah usang ya, sudah tertinggalan, akhirnya dia memilih untuk resign. Nah, tentunya dengan continuous learning ini mempertahankan karyawan lebih mudah ya, lebih mudah untuk dipertahankan, dan ini tidak menjadi problem kita ya. Mencari karyawan baru itu sangat nggak mudah ya, apalagi karyawan memiliki loyalitas yang tinggi misalnya, karena skillnya tidak ada, knowledge-nya juga nggak bertambah. Si loyalitas ini akhirnya dia pergi keluar mencari perusahaan yang masih bisa menampung
dari sisi skill yang dia miliki atau knowledge yang dia miliki, itu tentunya sayang ya. Dan kita merekrut karyawan baru tentunya cost-nya tidak murah, dan waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi juga sangat memakan waktu. Nah, ini yang dihindari oleh perusahaan tentunya. Nah, kemudian skill improvement, apa sih juga keuntungan dari continuous learning ini? Itu skill ya, kemampuan meningkat ya. Ya, kemampuan dari karyawan itu meningkat ya. Ya, tadi saya udah banyak kita singgung ya, bahwa dengan program-program pengembangan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan, tentunya ini mengangkat ya, meningkatkan ya kemampuan dari karyawan itu sendiri ya. Tentunya ini menjadi benefit yang sangat besar, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk organisasi atau perusahaan ya. Kemudian meningkatkan keterlibatan ya. Jadi antara pengusaha, owners, manajemen, dan karyawan itu memiliki keterlibatan pekerjaan ya, kemudian masing-masing memiliki knowledge dan kemampuan yang lebih sehingga mereka serta merta dapat berjalan seiring ya. Ya, tentunya ini baik ya, dan ini akan ujungnya adalah akan meningkatkan performansi dari perusahaan itu sendiri ya. Nah, inilah benefit, salah satu benefit dari continuous learning. Yang terakhir, yang kelima adalah memicu ide-ide baru ya. Ya, memicu ide ya. Ya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini, dengan continuous learning ini ada ide-ide yang baru lagi nih ya. Bagaimana nih mengefisiensikan ini? Gimana nih kita untuk menggrab pelanggan ya, dengan cara yang baru, dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Gimana kita mempertahankan pelanggan dengan memakai teknologi ya, dan berikan kemudahan ya, dengan merubah cara-cara konvensional menjadi cara-cara digital yang terbaru, sehingga customer sangat dimudahkan, tentunya akhirnya meningkatkan revenue dari perusahaannya. Nah, ini sebenarnya manfaat dari continuous learning. Nah, ini yang dapat saya sampaikan ya. Mari teman-teman semua jadikan continuous learning ini menjadi budaya baik diri kita dan organisasi di lingkungan kita ya. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat dan sangat memacu kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Jadi terus belajar, terus jangan berhenti di sini saja. Tentunya kita masih punya banyak atau PR ya ke depan yang harus kita jawab ya, tantangan-tantangan yang di depan mata yang sangat banyak, tentu ini akan kita harus jawab ya, dengan modal atau dengan dasar dengan cara kita meningkatkan kemampuan skill dan knowledge kita. Itu saja Sobat Orasi dari saya, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus keep your learning, terus kita melakukan pembelajaran dan jangan bosan. Terima kasih, salam orasi.